Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Elizabeth Widi Andriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi ini akan saya uraikan berdasarkan pada 3 pertanyaan, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah pembelajaran berpusat pada guru. Guru adalah sumber belajar utama di kelas. Peran guru menjadi dominan dibanding peserta didik. Saya masih berpikir bahwa anak adalah selembar kertas putih yang harus diisi sehingga guru harus serba tahu dan melakukan transfer ilmu atau materi saja, di mana guru yang merumuskan tujuan dan topik pembelajaran. Yang kedua, fokus pada target untuk menuntaskan materi pembelajaran. Guru memberikan materi yang harus dituntaskan sesuai target tanpa memperhatikan karakteristik, perasaan, kemampuan, dan bakat peserta didik. Peserta didik harus menyelesaikan kegiatan dan tugas sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dirancang oleh guru supaya tujuan pembelajaran yang disusun dapat tercapai. Namun, tidak mempedulikan apakah peserta didik tersebut sudah benar-benar paham akan materi yang disampaikan. Yang ketiga, penilaian yang diberikan masih berorientasi pada hasil dan bukan proses. Kriteria keberhasilan pembelajaran didasarkan pada hasil belajar yang seragam sesuai instruksi dan contoh yang diberikan guru. Hal tersebut memunculkan pemikiran bahwa siswa yang berhasil adalah siswa yang nilainya bagus. Akibatnya, anak yang tidak dapat menuntaskan kriteria penilaian dianggap sebagai anak yang kurang pandai. Dan yang terakhir, guru kurang memahami karakteristik peserta didik, sehingga pembelajaran yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat anak. Setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini ternyata kurang tepat. Selanjutnya, saya mengalami perubahan pemikiran dan perilaku. Antara lain, saya semakin menyadari bahwa peserta didik adalah subjek pembelajaran. Merekalah yang seharusnya memegang kendali dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, sehingga student-centered learning dapat diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mewujudkan merdeka belajar. Yang kedua, anak atau peserta didik bukanlah selembar kertas putih, tetapi kertas yang penuh coretan namun masih samar atau buram, yang berisi sifat dasar anak yang baik dan yang buruk yang sudah dibawa sejak mereka lahir. Tugas guru adalah menebalkan coretan samar tersebut dengan menuntun dan memperbaiki lakunya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, belajar harus menyenangkan sehingga anak memiliki ruang sesuai dengan kodratnya, yaitu merdeka atau mandiri dan bermain atau berkreasi. Karena anak bukanlah robot yang harus patuh sesuai instruksi.
Yang keempat, saya harus menghargai setiap perbedaan karakteristik peserta didik karena setiap anak adalah istimewa dengan keunikan, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Yang kelima, menyadari bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru adalah penuntun. Siswa diberi kebebasan, namun guru atau pendidik tetap sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan, supaya siswa tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Selanjutnya, saya mulai berusaha memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas supaya kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: saya akan mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, sehingga saya tahu apa yang ada dalam pemikiran mereka, keinginan serta kebutuhan mereka, supaya lebih mudah dalam merancang metode pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai. Selain itu, sesuai dengan konsep Merdeka Belajar, saya akan menerapkan pembelajaran student-centered learning, yaitu melibatkan peserta didik dalam perencanaan pembelajaran, sehingga peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya, serta menyelesaikan tugas sesuai ide dan kreativitasnya. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual, yaitu mengajak anak belajar dimanapun, karena belajar tidak harus di kelas. Anak bisa berinteraksi dengan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar untuk memperoleh pengalaman baru. Saya juga akan menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif supaya menarik minat anak, seperti memberikan game-game edukatif, karena dunia anak adalah dunia permainan. Kemudian, saya akan menjadi guru, penuntun yang menjadi pamong, memberikan arahan yang baik bagi peserta didik, dan menjadi teladan bagi peserta didik, baik dalam perkataan dan perbuatan. Dan yang terakhir, saya akan menanamkan pembiasaan karakter baik atau budi pekerti melalui kebiasaan positif di sekolah sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan saya untuk kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas koneksi antar materi pada modul 1.1. Semoga pemaparan ini berguna dan dapat menjadi inspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.